Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahman alladzi ja'ala syahrana hadza syahra Sya'ban wa 'asa an yutawwila 'umrana hatta nahya fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikud dayyan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munazzal alaihi al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi dhawil irfan, amma ba'du. Faya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah, faqad faza man khafahu wa taqah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena terlalu dan sangat banyak nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diturunkannya kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan nikmat diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi salah satu umatnya, serta nikmat sehat dan sempat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Tanpa nikmat Allah tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah, maka bisa dikatakan tidak terlewat setiap detik pun dalam kehidupan kita di dunia ini tanpa nikmat dan rahmat Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmatku tersebut kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka ingatlah sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Maka alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian nikmat tersebut tidak mungkin sampai kepada kita tanpa adanya baginda Rasul. Maka patut dan pantas serta wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur karena dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan salah satu caranya ialah banyak baca salawat kepada Nabi, terutama di bulan Sya'ban ini, yang dikatakan kata ulama syahrus salati ala Nabi Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan baca salawat kepada Nabi. Kenapa demikian? Karena menurut sebagian ulama bahwasanya ayat tentang salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang perintah baca salawat itu dalam surah Ahzab itu diturunkan daripada bulan Sya'ban. Orang yang ahli baca salawat ketika hidup di dunia, maka insya Allah ketika ia mati, banyak malaikat yang Allah perintahkan untuk memohonkan ampun kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi, man aktsara salata 'alaiya fi hayati, barang siapa banyak baca salawat kepadaku semasa hidupnya di dunia, mau tidur baca salawat, berjalan baca salawat, duduk baca salawat, maka amarallahul malaikah bi ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Allah perintahkan segolongan malaikat ketika ia mati untuk memohonkan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Maka di antara cara kita agar dapat ampunan dari Allah selain istighfar, ibadah, ialah banyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat terhadap perintah Allah. Karena dengan takwa
insya Allah segala urusan yang sedang kita hadapi, yang secara logika akal urusan tersebut adalah menjadi masalah besar bagi kita, maka insya Allah akan Allah berikan solusi atau jalan keluar. Yang sempit rizki tapi dia takut kepada Allah, taat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan beri rizki dari arah atau dari jalan atau cara yang tidak disangka-sangka oleh akal manusia, tapi Allah Maha Kuasa. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan hamba-hamba yang walaupun takwa kita tidak seperti takwanya para nabi, para wali, para ulama, minimal kita melaksanakan kewajiban dari Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Sya'ban yang insya Allah pada malam Ahad, malam Senin, kita masuk pada malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban insya Allah. Malam itu adalah merupakan malam termulia kedua setelah malam Lailatul Qadar. Maka bagi kita yang beriman, merasa semangat ibadah kepada Allah, mari kita hidupkan di malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban, dengan ibadah kepada Allah. Minimal salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, berniat untuk salat subuh berjamaah. Maksimalnya kalau bisa, dan ini termasuk diamalkan oleh para ulama dan diterangkan pula dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, setelah salat maghrib baca Yasin 3 kali. Kenapa harus Yasin? Karena diantaranya surat Yasin adalah qalbul Quran, hati daripada Al-Quran. Dan insya Allah setiap kita walaupun tidak bisa baca Quran, kalau baca Yasin insya Allah pandai. Dengan niat apa kata ulama? Satu, niat tulul umri, panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah. Yang kedua, niat daf'ul bala, menolak bala, musibah agama, dunia dan akhirat. Yang ketiga, niat agar iman kita dikekal abadikan oleh Allah, sehingga iman ini bisa menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa menghidupkan malam-malam penting dalam Islam, seperti malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam-malam istimewa yang sekiranya itu kita dengarkan istimewa dalam Islam, kita hidupkan dengan ibadah, maka insya Allah hati kita tidak akan mati, tidak gampang sakit ketika hati orang lain mati, hati orang lain keras, hati orang lain sakit. Rasul bersabda, man ahya lailatal aidain, barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, walailatan nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban dengan ibadah kepada Allah, lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang lain mati. Tanda-tanda hati mati seperti apa? Di antara tanda-tanda hati mati ialah kepanasan jika kita mendengarkan kebaikan, senang hati jika kita mendengarkan keburukan, suka iri kepada orang, sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, sukar untuk membaca istighfar, sukar untuk bertobat kepada Allah, hati sulit untuk menangiskan dosa-dosa kita. Padahal demi Allah kita semua banyak dosa, kita semua banyak maksiat. Kemudian di antara hati mati, punya harta pelit,
untuk dizakati dan boleh untuk diinfakkan. Padahal bagi kita, orang-orang kaya yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memiliki sebagian harta yang diberikan oleh Allah, di situ ada kewajiban zakat, tanyakan kepada ahlinya, dan infak yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi di dalam pembangunan masjid yang sekarang sedang ditempati oleh kita, Nabi bersabda, membina baitan, barang siapa membangun sebuah rumah, yu'badullahu fihi, yang Allah disembah di dalamnya, Allah diagungkan di dalamnya, Allah disucikan di dalamnya, Allah disatukan di dalamnya, seperti masjid, mushola, pesantren, rumah-rumah tahfiz Quran dan lain sebagainya. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka kala insyaallah Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam surga, min durin wa yaqutin, bukan dari batu bata, bukan dari besi, bukan dari batu tor, tetapi min durin, dari mutiara, wa yaqutin, dan watu yakut. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, semoga di bulan Sya'ban ini diringankan oleh Allah hati dan tubuh ini untuk berbakti kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah sehingga sampai pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah tidak mencabut nyawa ini sebelum kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan semoga kita ketika sakaratul maut mati dalam keadaan iman wal Islam, mati dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.